makan dulu biar tidak sakit nanti ketika dalam proses belajar. Oke, sekarang Bapak mau ngabsen dari siswa-siswa kelas 5 hari ini, hari Jumat tanggal berapa? Tanggal 18. Andinda Putri sakit. Alfian Darius Dias Dita Feli Heru Liani Manda Mega Muhammad Fadil Nadira Naisira Naisya Panji Prananda Risman Salma Sandika Sofi sakit. Udah lama sampai sakitnya? Tamara ada? Ada. Tamara Presengki ya? Tirta sakit. Anita hadir. Cynthia hadir. Clara hadir. Ada yang belum disebut? Siapa? Gracia. Oh, Grace Nara Anjel. Oke. Alhamdulillah ya yang bisa hadir semua di sini. Mudah-mudahan kita proses belajar mengajarnya berjalan dengan lancar. Amin. Baik, untuk materi sekarang yaitu materi kisah teladan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita menjelaskan tentang kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu nabi yang paling kaya, ya, yang diberi kekayaan oleh Allah berupa harta yang banyak. Di samping itu Nabi Sulaiman juga termasuk nabi yang sangat dermawan. Dan sekarang kita akan membahas untuk nabi kita tercinta, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebelum kita membahas atau menceritakan, Bapak akan membuat atau menjelaskan tentang tujuan pembelajaran meneladani kisah Nabi Muhammad SAW supaya kalian tahu, supaya kalian bisa, dan supaya kalian bisa mengamalkannya, ya, dari apa-apa yang nanti akan Bapak jelaskan kepada kalian semua, bersama kelas 5. Tujuan pembelajaran kisah teladan Nabi Muhammad SAW yang pertama yaitu kalian supaya bisa mengikuti akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalian harus mengikutinya, harus menirunya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa mampu meyakini kebenaran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu yakin bahwa Nabi Muhammad itu Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui, yang wajib kita imani. Yang kedua, yang ketiga, siswa mampu menerapkan sikap-sikap keteladanan. Nabi Muhammad mempunyai berapa sifat? 4 sih. Sidik, amanah,
guling, ya. Seterusnya siswa mampu menunjukkan sikap jujur. Nabi Muhammad suka jujur nggak? Nah, kalian harus jujur. Jadi tujuan pembelajaran itu kalian mampu lebih mengenal Nabi Muhammad, mampu menyikapi, meneladani sifat Nabi Muhammad, mampu bersikap jujur seperti jujurnya Nabi Muhammad SAW. 4. Siswa mampu mengklarifikasi sikap tercelanya. Yang baik diikuti, lawan dari sifat baik, sifat jeleknya itu jangan diikuti, ya. Dan yang terakhir, kalian mampu menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad dari sikap-sikapnya, ya. Sikap jujur contohnya apa, sikap amanah contohnya apa, terus sikap penyayang contohnya apa. Nanti oleh kalian didiskusikan, kemudian dipresentasikan ke depan setiap regunya. Siap? Siap. Lanjut. Kita mau lihat dulu, nyimak dulu video, ya, tentang sikap atau sejarah Nabi Muhammad SAW. Mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti sekolah dasar kelas 5. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan silahkan absen dengan cara tulis nama dan asal sekolah kalian di kolom menyebutnya si cerdas yang bijak dan baik. Pada usia muda, Nabi Muhammad terkenal sabar, bertanggung jawab, bekerja keras dan sangat jujur, sehingga ia diberi julukan Al-Amin, artinya terpercaya. Pekerjaan yang dimilikinya saat itu adalah berdagang ke negeri Syam. Ia membawa berbagai jenis dagangan milik saudagar kaya yang bernama Khadijah. Karena kejujuran Muhammad, Khadijah jatuh cinta kepadanya. Dakwah mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu penyembahan terhadap berhala. Nabi Muhammad SAW mempunyai kebiasaan berkhalwat, yaitu mengasingkan diri dari keramaian manusia, merenung mendekatkan diri kepada Allah. Tempat saat itu Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa yang sangat menakjubkan. Beliau menceritakan peristiwa itu di saat Nabi Muhammad memiliki sifat-sifat yang wajib kita ikuti, ya. Salah satunya nanti dari sini kisah Roma dibahas lagi. Nabi Muhammad lahir di mana? Di Mekah, Al-Mukarramah, pada hari apa? Hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, bertepatan pada tanggal 22 April 571 Masehi. Ibunya, karena Nabi mempunyai ibu seperti kita mempunyai orang tua, Nabi memiliki ibu, ya. Nabi lahir dari seorang ibu yang bernama Aminah, dari seorang ayah yang bernama Abdullah. Nabi Muhammad ini ketika kecil sudah ditinggal wafat oleh ayahnya. Nabi Muhammad ketika dalam kandungan, usia masih dalam kandungan, ayahnya sudah meninggal. Nabi Muhammad ketika dalam lahir sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Beliau ketika pergi ke Syam untuk berdagang, kemudian tidak kembali lagi karena meninggal di Syam. Jadi Nabi Muhammad ketika dalam kandungan sudah tidak punya ayah. Kalian harus bersyukur ketika segede begini, sebesar begini, masih mempunyai orang tua. Masih ada yang mau memberi jajan, masih ada yang
makan. Harus bersyukur. Nabi Muhammad ketika dalam kandungan ayahnya sudah meninggalkan duluan. Ketika lahir usia 6 bulan ibunya meninggal, diasuh oleh saudaranya, oleh pamannya Abdul Muthalib. Kita makan sampai sekarang masih besar. Makanya harus diikuti perilaku Nabi. Amanah dari kecil, amanah atau dapat dipercaya. Nabi ketika kecil sudah banyak orang yang menyuruh Nabi untuk mengembala karena Nabi orangnya dapat dipercaya. Nabi jujur orangnya, sehingga Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu pernah diberi amanah untuk berniaga, berjualan, berdagang ke negeri Syam seperti mana ayahnya. Beliau ketika dagang ke Syam, ke negara Syam, beliau bawa modal sendiri, bawa modal dari seorang saudagar kaya, perempuan saudagar kaya, dia bawa modal sendiri, dibawa dagang di Syam. Hasilnya, untungnya diberikan lagi ke Siti Khadijah. Untung dari hasil dagang diberikan kepada semuanya. Tidak ada sepeser pun diambil oleh Nabi. Kan kita mah kalau dagang pengen punya hasilnya, untungnya buat siapa? Buat kita. Nabi mah enggak, diserahkan langsung. Ya Siti Khadijah, nih uang modal segini, modalnya 10 juta, nih untungnya 20 juta, jadi berapa? 30 juta. Silakan untuk Anda. Karena kejujurannya, tak pernah bohong, tak ngambil keuntungan, maka Siti Khadijah sangat mempercayai kejujurannya dan dia ingin menjadi istri daripada daripada Kanjeng Nabi. Akhirnya ketika usia 25 tahun Nabi dipersunting oleh Siti Khadijah yang kaya raya itu. Dinikahinya dengan mas kawin 40 ekor onta. Lalu lainnya onta seijina 20 juta kali 40 sama 8 juta. Berarti Nabi kaya. Dan nikahnya juga dengan orang kaya. Karena apa? Karena kejujurannya. Sehingga Nabi itu apa? Mulia. Kalian harus jujur, jangan berbohong. Sekarang kalian kelas 5 sama Bapak akan diberi tugas. Dari setiap kelompok 1, 2, dan 3 kalian menulis sifat-sifat yang tadi. Nah, tuliskan ya oleh kalian di kertas ini contoh-contoh amanah satu kelompok, sidik satu kelompok, pemurah satu kelompok, pelayan kelompok, dan lawannya. Oke? Nanti ditulis di sini, kemudian setiap grup, setiap kelompok ke depan menempelkan ini, terus dijelaskan hasil dari diskusi kalian. Paham? Nah. Oke. Bapak kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi, musyawarah, mengumpulkan apa yang ditulis dalam diskusi kalian. Mana? Siapa yang sabuknya amanah? Yang sifat amanah siapa? Paco, ya. Siap amanah, ya. Siap amanah. Sikap amanah. Terus yang mau sifat sidik siapa? Yang mau sifat sidik? Yang mana yang mau sifat sidik? Acung yang sidik. Kelompok Daud. Yang pemurah, siapa yang pemurah? Pemurah. Sifat pemurah. Ini. Yang pengasih. Pengasih siapa pengasih? Ya. Ditulis bukan kata. Tulis. Ditulis. Oh, tulis ya. Oh, diskusi sekarang. Kan ada di buku, ada tuh di buku paket, di buku referensi ya. Oh, ayo, silakan ngobrol.
Ya? Ya, belum? Belum? Nah, wih, nanti ke depan ya, siap ya. Ke depan. Ada yang membacanya, ada yang membacanya nanti di sini. Ya, menjelaskan ya. Setiap kelompok wajib ke depan dan yang satu untuk menjelaskan. Sifat yang pertama amanah. Amanah, siapa yang amanah? Ke depan. Semuanya kelompok ke depan, ke depan. Nih, ada yang menempelkannya nih. Ya, kalian. Oke. Pulang. Tuh, ayo. Oke. Oke, kalur. Sampai kalau mau jangkung. Sebenarnya di pinggir. Matanya di pinggir. Ini di tengah. Jelasin. Coba. Ini contoh amanah. Silakan, salah satu contoh kami dari kelompok berapa? Kelompok 1. Silakan, ayo sambil melatih mental biar kalian bisa baca, kalian bisa bicara. Ayo, tarik. Baik teman-teman, baik teman-teman, ayo diajar, ayo cepat. Contoh amanah mengembalikan barang yang dipinjam tidak dikembalikan. Contoh amanah mengembalikan barang yang dipinjam. Terus khianat. Lawan daripada apa? Khianat apa? Ada pakai amanah apa? Khianat. Khianat suka berkhianat tidak dipercaya jika meminjam barang tidak dikembalikan. Cara digunakan untuk berusaha dan dapat dipercaya. Iya. Iya, berarti amanatnya dapat dipercaya ketika kita meminjam barang, maka kita wajib mengembalikannya. Menyikapinya berarti kudu di meja aneh, balikin surat gitu. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ayo dulu. Ayo kelompok 2. Siapa kelompok 2? Yang Sidik. Siapa Sidik? Sidik. Kelompok Sidik. Mana Sidik? Kelompok Sidik. Sidik. Ke depan ayo. Ya, tempelkan saja. Jujur. Ya, tempelkan. Dia bapak atau sini yang sana pertama. Bacakan. Sidik aslinya jujur. Hak rencana salah. Ayo. Sidik adalah jujur. Maksudnya gimana? Tarik rencana. Tidak menambah omongan. Lawan dari jujur apa? Dusta. Dusta teh menyikapi bahasa yang sebenar. Cara menyikapinya bagaimana? Kamu diingatkan supaya tidak berbohong dan mengatakan yang sebenarnya. Tepuk tangan buat teman-teman. Ya, selanjutnya kelompok 3 pemurah. Ayo pemurah. Ayo, Pak Ainun, ayo. Ya. Ayo, siapa yang menjelaskannya? Ayo. Ayo, mau berdua boleh? Berarti kamu yang ini, nanti Ainun yang ini. Kamu yang pemurah, terus kamu lawannya. Ayo, tarik. Contoh pemurah suka sedekah, suka berinfak, suka menolong teman. Contoh pelit tidak suka memberi pertolongan, tidak suka bersedekah, sulit berdoa. Cara menyikapinya bagaimana? Itu bukan berbagi. Tepuk tangan buat kelompok kita. Ayo, satu lagi. Kelompok 4, ngasih.
Dario sama Bapak Mario ya. Mana dia? Tanda Bapak. Ayo, Dario, setari. Contoh pengasih. Contoh pengasih. Pengasih memaafkan kesalahan orang lain, tidak menaruh dendam. Terus? Contoh dendam. Suka membalas perbuatan orang lain yang buruk, tidak mudah memaafkan kesalahan. Cara menyikapi orang yang dendam. Diajak berbicara secara lemah lembut, ingat untuk tidak membalas perlakuan buruk orang lain dan saling memaafkan. Iya, tepuk tangan untuk kelompok. Satu lagi kelompok 5, penyayang. Mana? Dia. Penyayang. Kelompok sini Lepi. Kelompok siapa kamu tuh? Sini. Kelompok itu penyayang. Oh, siapa? Ayo. Siapa mau ikutin? Hah? Oh, tuh. Penyayang, contoh penyayang, menjemput teman yang sakit begitu kepada Terus lawan dari penyayang apa? Sombong tenang. sombong, tidak menghargai orang lain. Tidak naik. Peduli terhadap teman. Ada teman. Suka non? Mendengarkan orang lain. Cara menyikapi orang yang sombong bagaimana? Ingatkan untuk saling menghargai dan menghormati orang lain. Tidak peduli terhadap Dan bersimpati. Tepuk tangan. Ya. Dari semua ini kita wajib yang baiknya amanah, pemurah, pengasih, jujur, penyayang. Itu harus ada dalam diri kalian. Harus ada dalam diri kalian kelas 5. Biar apa? Biar nanti akhlaknya seperti mana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan ada dendam, jangan pelit, jangan bohong, jangan sombong, jangan hianat. Jadi ketika hianat, sombong, pelit, terus dendam, itu berarti tidak mencerminkan akhlak Nabi. Ya, oke? Nah, dari ini kalian sudah punya gambaran, sudah punya ilustrasi bahwa di akhir ini kita ada evaluasi penilaian, ya. Kalian mengisi soal yang Bapak bagikan ini, nanti diisi oleh kalian, kasih nama, terus jawaban oleh kalian yang kalian bisa, insya Allah bisa. Satu orang satu kasih nama, ya. Kumpulin di kelompok, nanti ke ketua kelompok bawa kelompok. Oh. Nanti ketua kelompok yang ke bapaknya. Bapak dia.
untuk pelajaran minggu depan kalian wajib menceritakan sejarah Nabi Muhammad SAW dan satu kelompok. Seperti mana tadi ketika kecil Nabi mengembala, terus ketika Nabi pernah berdagang. Jadi setiap kelompok wajib ke depan untuk mempresentasikan sejarah Nabi. Ya, siap, siap. Serius ya, serius. Menceritakan sejarah Nabi. Boleh melalui apa? Lagu boleh. Abdullah, nama ayahnya boleh. Ya, atau mau diceritakan bareng-bareng boleh, nggak apa-apa. Ya, barangkali pertemuan kali ini dicukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Nanti setelah ini istirahat, kemudian dilanjut sama pelajaran yang lainnya. Kita membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.